Ya, saya menggarisbawahi bahwa NM dan tim kuasa hukumnya telah gagal meracik atau meramu pembelaan yang terbaik ya, dalam artian mencoba menangkis dan apa namanya, membuat bahwa seluruh dakwaan jaksa itu menjadi kabur. Tapi pada faktanya dia sendiri galau ya, dalam artian tidak bisa membantah bahwa memang ada rangkaian peristiwa, kemudian tidak bisa dibantah bahwa memang ada yang namanya pengancaman membuka rahasia yang bisa dibuktikan bahwa memang eh, ada satu chat yang memang pas saya pernah nonton sekilas itu, eh, kapan ini di transfernya karena orang bank sudah telepon. Akibatnya ada nge-push waktu itu tiba-tiba uang itu langsung dimasukin ke cicilan dan sisanya diambil cash. Artinya kejadian ini, peristiwa ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, tim kuasa hukum NM dan NM sendiri mencoba mengaburkan peristiwa ini bahwa itu memang bukan merupakan satu kejadian utuh dan memang itu bukan kejadian namanya yang dituduhkan oleh JPU. Akan tetapi yang dipertontonkan adalah kegaduhan, terus terang ya memang kita sudah mengetahui bahwa NM ini residivis ya. Akibatnya apa yang dilakukan dia dan para pendukungnya itu kegaduhan di media sosial dan di muka hakim menyebabkan eh, marwah peradilan itu porak-poranda ya. Akibatnya terus terang yang harusnya dia dengan mudahnya menangkis ya, jadinya simpatinya terbelah ini, kan begitu. Padahal dia dari awal mengusung memang dia ingin sebagai pahlawan eh, apa perlindungan konsumen ya, atau apa namanya pembela korban skincare. Tapi yang dipertontonkan ya memang mau nggak mau dakwaan jaksa masuk ini, gitu loh. Makanya saya pikir ini berantakan di awal, babak belur di tengah, di akhir di pledoinya hancur lebur. Saya nggak ngerti nih ini endingnya mau gimana. Dan di poin kedua dia bilang, ini poin pentingnya juga, dia bilang JPU ada dendam pribadi terhadap dirinya karena dia bilang apa emang selama ini bang abang selalu melalang buana di dunia advokat praktisi hukum di persidangan, perdebatan itu emang jadi poin ibaratnya poin utama buat JPU untuk menuntut berat seorang terdakwa. Terus yang dia bilang kalau debat itu emang dijadikan ibaratnya kalau debat dari emosi dari dan mengejek dengan itu jadikan penilaian bisa dibilang gitu bang. Terus itu yang Bukan. membuat Niki merasa kecewa bang dituntut 11 tahun. Saya pikir NM dan tim kuasa hukumnya mencoba membangun narasi ya, bahwa memang sebobrok itu ya institusi pengadilan dan institusi kejaksaan, sehingga dia yang harusnya sangat benar dan tidak pernah salah, padahal dia residivis, saya juga bingung, itu dia dizolimin. Nah, kalau kata orang tuh dia playing victim, tapi menurut saya itu miss the point, yang harusnya dia poinnya membantah atau mematahkan dakwaan jaksa, akibatnya runyam. Nah, ketika dia berdebat, dia tidak pada tempatnya. Dia membuat gaduh dan selalu constantly membuat gaduh. Akibatnya apa? Walaupun secara apa namanya formil itu tidak dipertimbangkan ya, dia mau kasarannya tidak merasa menyesal, memang selalu membuat gaduh, merasa sok jago, dia sombong sekali dan dia bullying, itu sebetulnya nggak jadi penilaian di dalam penuntutan jaksa, karena di dalam penuntutan jaksa yang saya ketahui ya, itu dari cross eksaminasi dari saksi-saksi yang diperiksa, kemudian dari memang ada unsur-unsurnya terbukti, ya kan, dan memang apa namanya dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim itu on point nggak di dalam BAP diselaraskan dengan kesaksian di muka sidang, sehingga apa namanya dakwaan itu memang
eee, terbukti memang benar-benar, oh ini melanggar pasal-pasal yang didakwakan. Tapi saya tegaskan lagi, saya pikir jaksa gagah berani sudah yakin ya dengan apa namanya, TPPU-nya ya. Mungkin dia apalagi dia residivis, kemudian dia yakin, kemudian bukti-bukti yang sangat terang benderang, saya pikir dia nuntutnya maksimum ya. Tapi ini, cuma 11 tahun. Ya saya rasa memang mungkin ada rasa belas kasihan juga dari, jaksa penuntut umum. Dan di poin ketiga dia di tuntutan pledoi itu dia mengatakan dia merasa dizalimi bang karena dia tidak bisa bertemu anak-anak selama 8 bulan dan tidak bisa mencari nafkah. Abang lihatnya seperti apa? Begini ya, karena dia cukup pengalaman ya dalam menghadapi, persoalan hukum, artinya, mungkin sebelum-sebelumnya dia sangat mudah mendapatkan akses ya, sehingga bisa diatur-atur sedemikian rupa para aparat penegak hukum ini mudah, ketika dia walaupun ditahan, dia bisa lebih cepat atau dia bisa keluar masuk dalam tahanan, atau dia bisa ketemu dengan siapapun yang dia mau, bisa diatur sedemikian gampangnya. Nah, tapi kali ini dia terima batunya, ya terima sialnya, ya ini jaksanya ketat juga, alias disiplin ya kan, sehingga nggak ngasih kesempatan apapun. Karena ingat, yang nahan dia jaksa. Mungkin dia nggak bisa komunikasi baik dengan jaksanya nggak mau ya. Ya akibatnya, ya dia mencoba membangun narasi yang tadi yang saya sebutkan. Ya dia mungkin kecewa ya dengan apa, ini terlalu ketat gitu loh. Akan tetapi saya pikir ya kurang fair juga kalau memang jaksanya itu disudutkan sedemikian parahnya bahwa memang ya dia apa namanya nggak beres lah. Padahal yang memformulasikan tuntutan itu bukan satu atau beberapa jaksa, tapi itu merupakan satu kesatuan sistem dari bawah sampai atas. Karena di P16A-nya itu ada nama-nama jaksa yang memang yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap perkara ini. Bang, dan akhirnya dia apa di poin terakhir dia bilang dia ingin minta dibebaskan oleh majelis hakim karena dia merasa itu dia tidak pernah ada niatan untuk merasan atau apalagi pencucian uang. Dia mengklaim jaksa sudah membuat dia menjadi orang jahat lah bagi masyarakat di framing negatif buat masyarakat. Abang dari saya. Yang jelas memang kalau saya menanggapinya dari awal dia nganggap enteng ini perkara. Kalau memang dia sekaya itu seharusnya dipulangin aja dan berdamai dengan para pelapor dan pelapornya itu jauh lebih mudah daripada sepanjang ini. Kalau memang dia punya duit sebanyak itu dan memang dia endorsannya ratusan miliar yang apa yang seperti dia katakan, sebetulnya 4 miliar dikembalikan itu sangat mudah. Artinya supaya tidak ada perkara berlanjut karena Indonesia itu menganut yang adanya namanya sistem restoratif justice. Ketika kerugian material itu sudah dikembalikan, tidak ada alasan lain bagi para pengadil itu untuk mengadili karena kerugian materialnya sudah tidak ada. Nah, akan tetapi sampai disita itu uangnya, artinya kan dia memang hopeless, tidak ada uang, nggak ada kekuatan. Klaim-klaim dia itu kosong. Akibatnya ya proses berlanjut. Nggak cepat loh, ini prosesnya agak lambat dan lama. Artinya dia mencoba apa namanya minta bantuan ke tempat biasanya dia minta tolong, nggak ada yang bisa mengeluarkan 4 miliar itu untuk dikembalikan ke eh, apa Raja Gladys sama itunya. Artinya perdamaian itu sebetulnya kan nggak sulit kalau dikembalikan sebelum disita sama polisi dan jaksa itu bisa ya balik lah kasarnya gini. Oke disita, tapi saya punya 4 miliar lagi nih, saya pulangin, kita damai yuk, kan selesai. Tapi kan enggak, ini enggak punya uang dia. Omong kosong banget. Tadi dibikinlah narasi semua ini menjolimi dia. Padahal yang menjolimi dirinya itu adalah dirinya sendiri. Dari awal amburadul, tengah berantakan, belakang babak belur. Ini lulu lantak. Ya kena 11 aja udah bagus ini. Untung nggak kena lebih dari 11 saya pikir nih. Karena memang terus terang ini adalah contoh-contoh malpraktek ya di dunia hukum ya. Artinya jadi studi kasus juga nih bahwa pembelaan yang model gini
mengantarkan kamu di hukuman